Orang yang tidak mau ngaji, itu hakikatnya orang yang sedang menzalimi diri sendiri. Jadi wajar kalau manusia sering berbuat zalim kepada orang lain, karena dia sendiri menzalimi dirinya. Salah satu yang bersifat menzalimi dirinya sendiri adalah ada kesempatan untuk ngaji, gak mau ngaji. Padahal manusia itu bodoh dari lahir berdasarkan An-Nahl 78. Padahal Allah siapkan ilmu untuk dipelajari berdasarkan Al-Alaq ayat 5, Al-Lamal insan malam ya'lam. Kok gak mau gitu? Gak mau mempelajari. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang manusia itu bisa kembali terlempar ke dalam kehinaan, derajatnya sama dengan binatang, bahkan perilakunya bisa lebih hina daripada binatang. Kalau zaluman. Yang kedua, jahulan, membiarkan kebodohan. Saya harus mengatakan bahwa Indonesia sulit maju, sulit berkembang karena kebodohan. Kalau cerdas, pintar dari dulu, gak bakal begini negara kita. Ya, dengan sumber daya alam yang melimpah, kok kemiskinan di mana-mana, pengangguran di mana-mana, sulit mencari pekerjaan, tidak memiliki kreativitas. Orang Indonesia itu lebih mengedepankan ijazah daripada skill. Tapi negara-negara maju tidak terlalu mengedepankan ijazah. Negara-negara maju justru lebih mengedepankan skill. Makanya mending ijazah, mending skill. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Zalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan kepada saudara-saudara tentang fitrah. Serta predisposisi penciptaan, predisposisi negatif tentang penciptaan manusia. Dengan waktu yang sangat terbatas, tentu saja yang akan saya bahas bersifat global saja. Tetapi mudah-mudahan tema ini bisa menggambarkan sebuah pemahaman tentang eksistensi kita sebagai manusia. Yang menjadi dasar dari tema ini adalah surat Ar-Rum ayat 30. Dan saya yakin ayat ini cukup populer dan familiar di telinga kita. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, dan seterusnya. Serta hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisani.
Ayat dan hadis inilah yang menjadi dasar pembahasan tentang tema tersebut. Poin yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi memiliki fitrah. Fitrah adalah ikhtaro'a wa btada'a wa ansha'a. Jadi yang dikatakan fitrah adalah suatu perhatian tertentu yang berlaku dari mulai ada sampai pertumbuhan berikutnya. Artinya, berbicara mengenai fitrah, kita sedang membicarakan kondisi manusia dari mulai dilahirkan hingga tumbuh berkembang, bahkan sampai kepada kematiannya. Kemudian kalau kita lihat dari segi bahasa, fitrah dari fatoro yang memiliki arti kholako, mengikuti tujuan penciptaan. Jadi kalau kita mendengar istilah fitrah, maka berarti manusia diciptakan untuk mengikuti maunya Allah sebagai pencipta. Maka dalam setiap tahun ada program khusus yang diprogramkan oleh Allah bernama Ramadan, yang apabila melaksanakannya berdasarkan imanan wahtisaban, maka disebutkan khoroja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Jika benar pelaksanaan Ramadan, maka dia akan mendapatkan sebuah kondisi bagaikan dilahirkan kembali. Sedangkan manusia yang dilahirkan dalam kondisi fitrah. Nah, seperti itu. Maka disebutlah Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Fitrah adalah sesuatu yang ada dalam diri manusia yang menjadi modal dasar bagi kita semuanya untuk menjadi baik, berpijak pada kebenaran, tegak lurus dalam kebenaran. Nah, itu fitrah kita. Tetapi untuk memenuhinya, tetap manusia memerlukan proses bimbingan, proses pendidikan, serta bentuk-bentuk pembinaan sebagai pentradisian. Diperlukan seperti itu guna memenuhi kondisi fitrah kita. Agar gampang ditangkap oleh pikiran kita, kondisi fitrah itu seperti air bening dalam gelas. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Setiap dilahirkan dalam keadaan fitrah, tapi bodoh, tidak tahu apa-apa. Jadi ketika dilahirkan dalam kondisi tidak tahu apa-apa, tapi Allah sudah menyiapkan modal dasar yang disebut fitrah. Nah, fitrah itu adalah seperti air bening dalam gelas. Fa'abawahu, kebersihan, kesucian beningnya air tiba-tiba bisa berubah kalau dicampur dengan teh celup. Maka warna bening berubah menjadi warna teh, kecoklat-coklatan. Atau kalau dimasukkan bubuk kopi yang tadinya bening bisa menjadi warna hitam, hitamnya kopi. Atau warna coklat, warna apa saja, sirup merah, sirup hijau, semuanya akan bisa merubah tingkat kebeningan yang ada.
Nah, oleh karena itu fa'abawahu adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi. Bisa jadi asalnya bening tapi berubah warna. Nah, oleh karena itu setiap manusia memerlukan proses pembinaan, proses bimbingan, proses pendidikan untuk mengembalikan tingkat kebeningan tadi. Maka ada doanya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau saya jabarkan maksud dari kalimat tadi, yaitu surat Al-Isra ayat 80, Rabbi ya Allah adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Saya gambarkan seperti air bening dalam gelas, kemudian dicampur aduk dengan teh atau coklat atau kopi sehingga berubah warnanya. Maka untuk mengembalikan warnanya menjadi bening harus dikucurkan air bening secara terus menerus. Jadi proses mengembalikan manusia kepada fitrahnya akibat fa'abawahu, faktor lingkungan yang mempengaruhinya, sebetulnya adalah seperti air kopi. Bagaimana air kopi yang di gelas tadi agar bisa bening kembali? Maka caranya adalah tuangkan air bening terus-menerus ke dalam gelas yang sudah tercampuri oleh kopi tadi. Maka lama-kelamaan air kopinya akan keluar sedikit demi sedikit. Asal terus saja tekun ya airnya, masukkan ke dalam air beningnya, masukkan ke dalam air kopi tadi. Maka lama-kelamaan air itu akan menjadi bening kembali. Nah, ini yang akan saya jelaskan pada akhirnya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita lihat beberapa penjelasan hadis Nabi. Pertama, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumassironihi au yunassironihi au yumajjisanihi kama salil bahimah tuntajul bahimah hal taro piha jid'a. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah seperti air bening tadi, tapi karena adanya faktor lingkungan terdekat dirinya, apakah lingkungan orang tua ataukah lingkungan masyarakat yang mempengaruhinya, maka tidak mustahil dalam pertumbuhannya KTP-nya Islam tapi isi kepalanya Yahudi. KTP-nya Islam, tapi isi kepalanya Nasrani. KTP-nya boleh saja Islam, tapi isi kepalanya Majusi. Jadi tampilannya seperti Muslim, tapi yang ada di pemahamannya kadang-kadang dipengaruhi oleh isme-isme Yahudi, dipengaruhi oleh isme-isme Nasrani, dipengaruhi pula oleh isme-isme Majusi, berbagai macam aliran kebatinan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Bisa jadi mempengaruhi itu. Ada kontaminasi di otak kita itu. Padahal waktu kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, air bening tadi. Tapi karena bergaul dengan berbagai macam lingkungan, maka tidak mustahil menjadi kotor. Lihat binatang. Lihat binatang. Binatang peliharaan, manut dan tidak manutnya tergantung bagaimana cara tuannya memperlakukan binatang peliharaan. Saya juga punya kucing di rumah. Disuruh tidur, naik ke kursi, tidur. Tapi kalau liar, tidak ada yang membina, tidak ada yang mendidiknya, maka kucing itu lari bertemu dengan kita atau tidak bisa diperintahkan oleh kita. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mengatakan, al-insan hayawanun natikun. Manusia itu sebetulnya sama dengan hewan, tapi yang membedakannya apa? Manusia punya tingkat kecerdasan yang luar biasa. Bisa berpikir manusia itu, sementara binatang tidak. Sedangkan Islam yang Allah hadirkan kepada manusia disebut oleh Nabi, al-Islamu dinu aklin, la dina liman la aklalahu. Islam itu agama yang rasional, din yang rasional. Oleh karena itu, hal-hal yang tidak rasional itu bukan ciri Islam.
Jadi ciri Islam itu adalah harus rasional, harus bisa diterima oleh akal. Jadi kalau ada penjelasan yang tidak bisa masuk akal, itu bukan dari Islam, itu cirinya. Nah, oleh karena itu manusia, walaupun dalam kondisi suci bersih, tetap harus melalui proses bimbingan, harus melalui proses pendidikan, harus melalui proses-proses pembinaan. Supaya apa? Supaya fa'abawahu tadi, ada faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi, bisa dibersihkan kembali. Penjelasan yang kedua, kullu mauludin yuladu ala fitrah hatta yu'ribu anhu lisanuh fa iza aroba anhu lisanuh imma syakiron wa imma kafuro. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah hingga lidahnya, lisannya sudah betul-betul menyatakan sendiri. Apa pernyataannya? Ana awalul muslimin. Ya, itu pernyataannya harus muncul. Kalau sudah dia menyatakan ana awalul muslimin atau nahnu min ibadis solihin atau nahnu muslihun, muslimun. Nah, kalau sudah seseorang yang lahir dalam keadaan fitrah diikuti dengan lisannya yang terus-menerus menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslim, maka itulah tanda dia masih dalam posisi fitrahnya. Tapi banyak orang-orang yang mengaku muslim justru keluar dari fitrahnya. Ma ba'uda min fitratillah. Seperti apa? Seperti muslim tapi cara berpikirnya bukan Islam. Atau katakanlah yang mirip-mirip dengan Islam itu apa? Sekularisme. Tapi ingat, sekuler bukan Islam. Jadi jangan pernah coba-coba mengatakan Islam sekuler. Islam, sekuler lain lagi. Jadi jangan coba-coba Islam dengan sekuler di satu kalimatkan. Jangan. Islam bukan sekuler, sekuler bukan Islam. Oleh karena itu jangan pernah ada mengatakan Islamnya sekuler. Kalau Islam itu nggak ada sekuler. Ayat yang bisa membantah kalau Islam itu tidak mengajarkan sekuler adalah surat Al-Baqarah ayat 201. Itulah ayat yang mengajarkan anti sekuler. Jadi Islam itu tidak ada paham-paham sekuler. Dari mana paham sekuler itu? Dari barat. Siapa di situ? Yahudi. Maka tidak mustahil orang yang tadinya Islam berubah menjadi sekuler karena fa'abawahu yuhawidanihi. Itu dilihat dari ucapannya. Dilihat dari ucapannya. Jadi kalau ada orang yang berkata pemisahan tentang dunia dan akhirat atau pemisahan tentang agama dengan dunia, maka itu bukan muslim hakikatnya. Jadi Islam itu tidak boleh dipisahkan. Dunia dengan akhirat merupakan satu paket perjuangan kita untuk meraihnya. Agama dengan dunia jangan dipisahkan. Laisa bi khairikum man tarokat dunya lil akhirah walal akhirah lid dunya. Jadi tidaklah termasuk benar, tidak termasuk baik orang yang memisahkan ya antara dunia dengan akhirat, saking condongnya pada akhirat sehingga meninggalkan melupakan dunia, atau sebaliknya saking condongnya pada dunia sehingga melupakan akhirat. Jadi antara itu tidak dipisahkan. Oleh karena itu agama dengan dunia harus menjadi satu kesatuan. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, itulah bedanya. Oleh karena itu tidak ada Islam sekuler. Yang ada Islam adalah Islam, sekuler adalah sekuler. Ini jangan disatukan. Tetapi lewat lisan itulah akan terbaca imma syakiron wa imma kafuro. Ya. Jadi lewat lisannya akan terbaca fitrahnya itu. Apakah dia orang yang menerima Islam ataukah dia orang yang fobi terhadap Islam. Mohon maaf, Indonesia mayoritas muslim. 80% dari 250 juta. Tapi mayoritas pula fobi terhadap Islam. Itu repotnya. Jadi mayoritas pula fobi terhadap Islam. Jadi banyak yang alergi dengan Islam itu. Indikatornya gampang.
pengajian-pengajian, majlis-majlis taklim sudah mulai sepi, corengcang, ya. Bahkan yang hadir cuma orang-orang tua, yang muda-mudanya di mana? Nah, itu satu tanda ya. Fala yastati'una tausiatan dalam surat Yasin ayat 50. Di akhir zaman nanti sudah banyak orang yang enggan mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan tausiah. Padahal fitrahnya kita ini harus dekat dengan Islam. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataron nasa 'alaiha. Luruskan pemahamanmu, luruskan pandanganmu dengan dinul Islam ini. Sebab dinul Islam adalah dinul fitrah. Kenapa disebut dinul fitrah? Karena sesuai dengan fitrah manusia. Nah, seperti itu. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan al-Islamu huwal isti'lamu lillah bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ah wal ibtiadu anisyirki. Justru kata Syekh Muhammad bin Abdi Wahab, Islam itu justru sebagai tanda berserah dirinya seseorang kepada Allah. Berserah diri tanpa adanya sebuah paksaan, justru dalam bentuk loyalitas pengabdian hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Karena Islam sesuai dengan fitrah manusia, maka la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Allah bermaksud menurunkan Islam kepada umat manusia, ya. Allah bermaksud menurunkan Islam kepada umat manusia itu disertai dengan kesadaran tanpa paksaan. Tidak ada yang dipaksa oleh Allah. Kenapa tidak perlu dipaksa? Karena al-Islamu dinu aklin. Islam itu agama rasional. Agama yang masuk akal. Sedangkan manusia itu, kata Imam Syafi'i tadi, hayawanun natikun. Makhluk yang sama dengan hewan, tapi bedanya dia bisa berpikir. Maka Islam itu hanya akan bertemu dengan orang-orang yang punya pikiran. Tapi orang yang punya pikiran gak dipakai pikirannya, sama dengan binatang. Dia tidak akan pernah menemukan kebenaran ajaran Islam. Diungkapkan dalam Al-A'raf ayat 96. Ya, diungkapkan dalam Al-A'raf itu ayat An-Nahl ayat 78, maaf. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sedangkan la ta'lamuna syai'a itu hanyalah posisi kita di awal. Tapi dengan berjalannya alamal insan malam ya'lam, berarti harus ada proses transformasi ajaran ilmu yang disertai dengan kesadaran, bukan rekayasa sosial yang dipaksakan. Seperti itu. Nah, sehingga dituntut kepada setiap orang yang mengaku muslim untuk kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah itu apa? Kembali kepada nilai-nilai yang Allah ajarkan, yaitu Islam. Jadi kalau kita ngaku muslim tapi tidak memahami Islam, maka pada dasarnya kita ini sama dengan binatang. Sama dengan binatang. Kalau kita muslim tapi tidak mau mempelajari atau memahami Islam, maka kita sama dengan binatang. Coba lihat dalam Al-Quran. Al-A'raf 179 ya. Walaqad zarokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha walahum adzanul la yasmauna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Manusia yang tadinya fitrah diangkat oleh Allah ke tempat yang paling mulia, tiba-tiba terjatuh tersungkur dalam kehinaan. Apa sebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena mereka diberi oleh Allah qalbu, diberi oleh Allah sarana berpikir, diberi oleh Allah akal, tapi tidak digunakan untuk memahami Islam. Diberi oleh Allah telinga, tidak digunakan untuk menyimak, mendengarkan. Diberi oleh Allah mata, tidak digunakan untuk meneliti, melakukan penelaahan. Tapakur di situ. Nggak dipakai. Kal an'am balhum adol. Maka derajatnya sama dengan binatang, bahkan bisa lebih
hina, lebih linglung daripada binatang. Lihat perbuatan manusia, lebih rendah daripada binatang. Contoh, ada nggak monyet laki-laki pacaran dengan monyet laki-laki, ada nggak? Nggak ada tuh. Antar monyet tahu jenis kelamin masing-masing. Tapi di dalam kehidupan manusia ada laki-laki pacaran dengan laki-laki, bahkan ada negara yang melegalkan untuk kawin laki-laki dengan laki-laki. Lebih rendah mana dengan binatang? Nah itu. Silakan buktikan. Ya, silakan buktikan di kehidupan fauna itu, di kehidupan binatang itu silakan lihat. Ada nggak di antara laki-laki berpacaran, melakukan hubungan seksual? Itu nggak ada. Tapi kenapa di dalam kehidupan manusia ada laki-laki ini kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan, bahkan bercinta dengan lawan jenis. Itu kan kal an'am balhum adol. Faktanya ternyata manusia itu sama dengan binatang, bahkan bisa lebih rendah daripada binatang. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita, termasuk perbuatan-perbuatan yang lainnya. Ini sebagai sebuah contoh saja. Maka oleh karena itu, setiap manusia harus dikembalikan kepada fitrahnya. Ya. Tetapi, bicara mengenai manusia dikembalikan kepada fitrahnya, sebetulnya manusia diciptakan oleh Allah juga dalam predisposisi negatif. Allah menciptakan manusia, disiapkan bahan dasar yang namanya fitrah, tapi juga dikondisikan dalam kondisi negatif, dalam predisposisi negatif. Apa itu maksudnya? Ya, sebagai sebuah contoh bisa kita lihat beberapa keterangan ayat Al-Quran. Pertama, surat Al-Ahzab ayat 72. Innahu kana zaluman jahula. Manusia punya kecenderungan zaluman. Apa zaluman? Zaluman adalah diddul hadyi wa diddul ilmi. Cenderung menolak terhadap bimbingan, terhadap tuntunan. Cenderung menolak ilmu. Itu zulumat namanya. Orang yang tidak mau ngaji, itu hakikatnya orang yang sedang menzolimi diri sendiri. Jadi wajar kalau manusia sering berbuat zalim kepada orang lain, karena dia sendiri menzolimi dirinya. Salah satu yang bersifat menzolimi dirinya sendiri adalah ada kesempatan untuk ngaji, gak mau ngaji. Padahal manusia itu bodoh dari lahir berdasarkan An-Nahl 78. Padahal Allah siapkan ilmu untuk dipelajari berdasarkan Al-Alaq ayat 5, Allamal insan malam ya'lam. Kok nggak mau gitu? Nggak mau mempelajari. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang manusia itu bisa kembali terlempar ke dalam kehinaan, derajatnya sama dengan binatang, bahkan perilakunya bisa lebih hina daripada binatang. Kalau zaluman. Yang kedua, jahulan, membiarkan kebodohan. Saya harus mengatakan bahwa Indonesia sulit maju, sulit berkembang karena kebodohan. Kalau cerdas, pintar dari dulu, nggak bakal begini negara kita. Ya, dengan sumber daya alam yang melimpah, kok kemiskinan di mana-mana, pengangguran di mana-mana, sulit mencari pekerjaan, tidak memiliki kreativitas. Orang Indonesia itu lebih mengedepankan ijazah daripada skill. Tapi negara-negara maju tidak terlalu mengedepankan ijazah. Negara-negara maju justru lebih mengedepankan skill. Makanya mending ijazah, mending skill. Itu aja yang penting. Ijazah banyak, S1, S2, S3, tapi tidak punya skill. Ya mundur, nggak maju. Ketinggalan. Makanya Allah lebih menganjurkan setiap manusia harus punya skill. Lihat Al-Isra ayat 83. Itu anjuran Allah. Bahwa setiap manusia itu harus punya skill. Qul kullu ya'malu ala syakilatih. Ajarkan olehmu Muhammad bahwa mereka harus punya skill.
Skill itu bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya syakilah. Jadi orang barat ngambilnya dari Quran tuh, syakilah, skill, keahlian, ya, keterampilan, jiwa entrepreneur dibangun, seperti itu. Orang tua dulu nggak punya S1, nggak punya S2, bahkan tamatan SD pun tidak, tapi kaya raya. Karena apa? Ada skill di pertanian, ada skill di peternakan, ada skill di industri dan lain sebagainya. Bukan mau merendahkan ijazah, bukan. Tapi berijazahlah, tapi jangan lupakan skill kita. Apa itu skillnya gitu, ya. Nah, tapi manusia zaluman jahula, berada dalam predisposisi negatif. Yang kedua, surat An-Nisa ayat 28. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi lemah. Makanya harus dituntun, harus dibimbing, harus diarahkan, harus dipandu, kudu dibejaan jelema mah kitu. Makanya ada budaya tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kenapa di kehidupan kita ada tawasau bil haq, tawasau bis sabr? Karena kita itu lemah. Kalau tidak saling mengait satu dengan yang lainnya, kita nggak bakal maju, kita nggak bisa berkembang. Oleh karena itu, al-insanu madaniyun bitab'i, manusia itu makhluk sosial. Satu dengan yang lainnya saling terikat dan saling membutuhkan. Karena semuanya lemah. Semuanya lemah. Nah itulah ya yang dimaksud dengan predisposisi negatif. Sehingga yang bisa menguatkan apa? Yang bisa membuat manusia itu kuat adalah Quran. Lihat Al-Anfal ayat 24. Bahwa dengan Quran, maka manusia bisa dibangkitkan gairah hidupnya. Idza da'akum lima yuhyikum. Al-Quran itu motivasi bagi seseorang. Dan motivasi adalah sumber kekuatan bagi manusia. Maka tanpa motivasi, manusia itu lemah, nggak berkembang. Nah, sedangkan Al-Quran itu adalah lima yuhyikum. Bisa membangkitkan semangat hidup. Itu dengan Quran. Orang yang tidak pernah mau dengar Quran akan mengalami kehampaan psikologis, kekeringan jiwa, terjadi kemerosotan iman. Tanpa Al-Quran tidak akan ada iman. Tanpa iman akan melahirkan bencana moral. Kalau sudah melahirkan bencana moral, akan melahirkan bencana kemanusiaan. Dan kalau sudah melahirkan bencana kemanusiaan, akan muncul juga bencana alam. Dan kalau bencana alam dibiarkan tanpa diatasi dengan benar, maka akan semakin dekatnya kepada kiamat, kehancuran secara total. Jadi semuanya berpangkal pada pentingnya manusia menghadirkan Al-Quran dalam kesadaran. Karena lemah. Yang ketiga, surat Al-Adiyat ayat 6. Innal insana li rabbihi lakanud. Manusia punya kecenderungan suka menolak terhadap nilai-nilai yang Allah ajarkan. Al-Quran ditawarkan untuk menyelamatkan mereka. Mereka bersikap mahjuro dalam Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhuzu hadzal Qur'an mahjuro. Ngajerit Rasulullah di hadapan Allah. Ternyata umat manusia lebih cenderung meninggalkan Al-Quran daripada menghadapinya, daripada menerimanya. Artinya apa? Artinya terhadap Al-Quran ini orang-orang pada nolak, pada nggak mau. Itulah kecenderungan kita. Lakanud. Di bejaan tedek kenarima. Itulah kanud namanya. Itulah predisposisi negatif kita. Kemudian Al-Isra ayat 100. Wa kanal insanu qaturo. Manusia itu punya sifat kikir. Punya sifat bakhil, kedekut, nggak mau berkorban. Padahal Nabi dengan para sahabat demi mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, mereka mengorbankan apa saja untuk mencapainya. Lihat dalam Al-Baqarah 204. Al-Baqarah 212 ya. Afa hasibtum annama khalaqna apa hasibtum? Saya lupa. Maaf saya lupa ya. Maksudnya begini, apakah kalian mengira akan masuk surga sementara kalian belum mengorbankan apapun untuk mendapatkannya? Nah, itu baru dikaitkan dengan surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Untuk mendapatkan kebahagiaan surga,
korbankan harta kekayaan yang dimiliki. Nah, seperti itu, ya. Tapi manusia apa? Kikir. Punya sifat kikir. Kenapa ada kekikiran? Saking terlalu kuatnya kecintaan manusia kepada dunia. Wa innahu lihubbil khairi lasadid. Manusia punya kecenderungan yang kuat kecintaannya kepada dunia. Itu yang menyebabkan manusia kikir, bakhil. Itu kelemahan kita itu. Kemudian surah Al-Isra ayat 11. Wa kanal insanu ajula. Manusia memiliki sifat segala serba ingin, serba instan. Serba tergesa-gesa. Seorang pakar ilmiah Kunto Wijoyo mengatakan ya, bahwa bangsa Indonesia ini mengidap gejala miopi. Apa itu maksudnya? Gejala miopi itu yaitu bekerja pendek dengan mengabaikan investasi jangka panjang. Itu kata Kunto Wijoyo. Makanya cara berpikir orang-orang Indonesia itu cenderung pendek. Dalam soal kepemimpinan, lihat. Dalam soal kepemimpinan, kenapa 5 tahun, per 5 tahun, ganti lagi kebijakan, ganti presiden, ganti lagi aturan. Ganti menteri pendidikan, ganti lagi aturan. Ganti lagi kementerian agama, ganti lagi aturan. Terus begitu, karena bekerja pendek. Harusnya kan yang namanya program nasional, diprogram untuk 50 tahun ke depan. Siapapun pemimpinnya, siapapun kepala-kepala departemennya, siapapun kementerian-kementeriannya, tetap programnya mengacu pada program 50 tahun ke depan. Jangan ganti pemimpin, ganti kepala, berubah-ubah kebijakan. Ya nggak beres-beres pembangunan. Nah ini yang kata Kunto Wijoyo, ya, mengidap gejala miopi, yaitu bekerja pendek dengan mengabaikan investasi jangka panjang. Nah, itu kelemahan kita itu. Yang kata Allah itu ya, wa kanal insanu ajula. Kemudian surat 99 ayat 6 dan 7 Al-Adiyat. Kala innal insana layat go arro'a hustagna al-alaq. Al-alaq ayat 6 dan 7. Kala innal insana layat go arro'a hustagna. Manusia cenderung sombong kalau sudah merasa kaya raya, kalau sudah merasa tinggi jabatan, kalau sudah berkuasa, maka muncullah kesombongan. Itu kelemahan. Nah, inilah predisposisi negatifnya. Kemudian surah Al-Ma'arij ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia memiliki sifat suka berkeluh kesah, nggak ada puasnya, nggak ada cukupnya, kurang melulu. Nah, itu kelemahan kita. Ini yang harus diperbaiki. Kemudian Al-Kahfi ayat 54. Wa kanal insanu aksaro syai'in jadala. Rata-rata manusia itu kalau dinasehati suka membantah. Ya, sifat membantahnya itu adalah sifat kita. Ibu budak nepi ka kolot, boga sifat ngabantah we terus. Nah, itu kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Terakhir Al-Hajj ayat 66. Innal insana lakafur. Sesungguhnya manusia itu punya sifat kufur. Apa kufur? Menolak nilai-nilai kebenaran yang diajarkan oleh Allah. Nah, sisi inilah yang Allah ciptakan dalam diri manusia. Jadi satu sisi ada fitrah, satu sisi ada predisposisi negatif. Lalu bagaimana cara kita menyelamatkan dari kondisi ini? Kan ini yang dimaksud alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang Allah menguji kita. Allah menguji kita. Satu sisi kita punya fitrah sebagai modal dasar, di sisi lain kita punya sifat-sifat jelek yang diciptakan oleh Allah. Nah, oleh karena itu proses transformasi ilmu dan pengetahuan menjadi bagian terpenting bagi kehidupan. Ya, proses transformasi ilmu dan pengetahuan itu menjadi bagian yang terpenting bagi kehidupan. Transformasi ilmu itu dari Allah, namanya Al-Quran. Apabila diturunkan kepada kita, maka akan menjadi hudan, pedoman petunjuk lewat proses tadabur. Sementara pengetahuan itu dilakukan lewat proses tafakur. Ya, jadi ada proses transformasi ilmu namanya tadabur, ada proses transformasi pengetahuan namanya tafakur. Lewat tafakur melahirkan pengetahuan.
dengan pengetahuan melahirkan kebijakan, kebijaksanaan dalam diri kita. Pengetahuan juga bisa membentuk perilaku kita, apalagi ilmu yang Allah ajarkan. Maka oleh karena itu dua hal inilah sebetulnya yang terjadi dalam sholat kita. Lihat, kita sholat. Allahu Akbar. Maaf, saya tidak meletakkan tangannya di sini, ya. Tapi saya meletakkan tangannya di sini. Kenapa saya meletakkan tangan di sini? Antara perut dan dada, ketika meletakkan kedua tangan setelah takbir, ini adalah punya dasar, yaitu at-tawazun bainar ruhiyah wal madiyah. Ini adalah bagaimana cara kita membangun hidup yang seimbang, keseimbangan antara memenuhi kebutuhan ruhiyah. Nah, kebutuhan ruhiyah itu fitrah. Tetapi juga kita tidak boleh mengabaikan kebutuhan madiyah. Zuyyina linnasi hubus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Zalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ternyata kita itu harus menciptakan keseimbangan, yaitu penuhi kebutuhan ruhiyah kita dengan Quran, tapi penuhi juga kebutuhan madiyah kita dengan berbagai sarana prasarana yang telah Allah siapkan. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'ala lakum fiha ma'aisha qalilam matas kurun. Yang penting adalah husnul ma'abnya. Apa itu husnul ma'ab? Semua sarana prasarana yang disiapkan oleh Allah adalah menjadi alat atau kendaraan untuk sampainya kepada kebahagiaan akhirat. Lalu bagaimana tekniknya? Tekniknya adalah An-Nazi'at ayat 40. Wa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Ketika pikiran secara fitrah telah menerima Quran, maka pikiran bisa mengendalikan hawa nafsu dari keinginan. Apapun yang diinginkan oleh hawa nafsunya akan bisa direm, dikendalikan kalau kolbunya, pikirannya sudah mau menerima Quran. Jadi fitrah kolbu adalah Quran, fitrah nafsu adalah sarana prasarana dunia ini. Nah, kedua-duanya harus dinikmati sesuai dengan tuntunan ajaran. Maka itulah fitrah. Itulah fitrah, ya, saudara-saudara sekalian. Nah, inilah dari tema ini. Nah, oleh karena itu, setiap manusia memerlukan bimbingan. Karena apa? Karena satu sisi dia memiliki fitrah, tapi di sisi lain dia benar-benar memiliki sisi gelap yang disebut predisposisi negatif dalam penciptaan, sebagaimana ayat-ayat yang disampaikan tadi. Baik, closing statementnya adalah, karena tadi kita bicara mengenai fitrah secara global, kemudian penciptaannya juga dalam predisposisi negatif secara global, maka perlu saya simpulkan, ya, manusia itu sebetulnya berada di antara dua sisi, sehingga saling tarik menarik. Bahasa Al-Quran menyebutnya dalam surat Asy-Syamsu, ya, ayat 8, fa'alhamaha fujuroha watakwaha. Jadi manusia itu kadang ditarik dalam kebenaran, kadang ditarik dalam keburukan. Jadi suka ada tarik menarik antara ingin berpihak pada kebenaran tapi ragu karena akibat pengaruh negatif yang mempengaruhinya. Dalam hadisnya apa? Al insanu lumatun lil malaika walumatul lisyayatin. Jadi manusia itu kadang ditarik oleh malaikat, kadang ditarik oleh setan. Jadi itulah yang terjadi dalam diri kita. Karena satu sisi ada fitrah yang berpijak pada kebenaran, keberpihakannya kepada yang benar, tapi di sisi lain ada predisposisi negatif dalam penciptaan. Ada watak-watak negatif dalam diri kita yang kadang-kadang sulit untuk berpihak pada kebenaran gitu. Nah, cuman di sini ada setan yang sangat kuat pengaruhnya bagi manusia. Itu diungkapkan dalam Al-Baqarah 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i, ya. Sedangkan wallahu ya'idukum magfirah minhu wa fadla. Kalau setan
itu maunya menjerumuskan manusia kepada rasa khawatir akan kemiskinan dan kepada paksa. Paksa itu adalah campuran-campuran air bening dicampur ke kopi jadi hidung, itu kira-kira. Ya, air kopi nama bersih sebetulnya nama. Cuma ini menggambarkan saja. Nah, setan menjerumuskan manusia pada kegelapan. Beda dengan Allah. Kalau Allah justru mendorong manusia untuk merubah menjadi lebih baik. Modal dasarnya sudah ada. Nih, fitrah aku berikan kepadamu. Nah, dengan fitrah inilah manusia terus-menerus dalam proses pencarian hal-hal yang benar, pencarian keadilan, dan pencarian nilai-nilai kebaikan. Itu karena ada fitrah. Nah, oleh karena itu, Al-Quran yang sesuai dengan fitrah manusia pasti akan bertemu dengan kebenaran. Tapi kalau manusia dikuasai oleh setan, pasti sulit menemukan kebenaran. Oleh karena itu, sarana yang diperlukan oleh kita adalah sarana kajian. Jadi alhamdulillah, pengajian yang dilaksanakan setiap hari Rabu ini, kesitulah sebetulnya maksudnya, guna memenuhi kebutuhan fitrah kita. Tapi ingin saya sampaikan, pengajian jika hanya sekedar ingin tahu, maka kata Allah, kaburo maktan. Jadi kalau ngaji hanya sekedar ingin tahu, itu namanya kaburo maktan. Terjemahan bebasnya adalah tumpukan-tumpukan dosa. Yang kedua, pemahaman tentang Islam harus tegak lurus demi memenuhi fitrah kita. Fitratullah allati fataron nasa alaiha. Yang ketiga, ngaji jangan hanya sekedar memenuhi kepuasan otak saja. Tapi ngaji kita harus membentuk kepribadian kita sebagai seorang muslim yang disebut akhlakul karimah. Ya. Kemudian zaman yang kita hadapi boleh saja mengalami improvisasi, berubah-ubah, rejim berganti, berganti aturan, berganti juga lingkungan, berganti lagi segala macam sistemnya. Tapi bagi orang Islam yang sudah sesuai dengan fitrahnya, tetap tegak lurus dalam kebenaran walau zaman berubah-ubah keadaan. Nah, inilah pentingnya untuk selalu hadir dalam kajian-kajian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hadirin sekalian. Semoga bermanfaat dan insya Allah mudah-mudahan Allah mempertemukan kembali di waktu-waktu yang akan datang. Allahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.